Shalom. Saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Langsung kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 22. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi kita akan baca ayat 1 ayat aja, Kejadian 22 ayat 14. Udah ada di slide ya saya buat. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sekali lagi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Hari ini judul firman Tuhan, tema saya adalah tentang Jehovah Jireh Bapak Ibu. Sebenarnya sebelum saya buat judul ini, saya itu mau menyampaikan tentang Shalom, damai sejahtera Tuhan. Tetapi tiba-tiba saya mendengar sebuah lagu, lagunya itu berkata gini, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran di tanah, gitulah intinya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu yang nyanyi Prengki Kuncoro. Tiba-tiba saya mendengar lagu itu, saya langsung berpikir kenapa saya nggak mengambil tema ini aja gitu. Jadi Pak Petrus bulan kemarin itu dia sudah menyuruh saya kalau nggak minggu kedua, minggu keempat katanya. Tetapi ditunda jadi bulan ini. Jadi ada kesempatan saya 1 bulan lebih untuk menyiapkan bahan ini Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman ini tentang Jehovah Jireh. Jadi sebelum saya menyiapkan ayat ini, harga BBM masih normal Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat sekarang harga BBM tiba-tiba melonjak naik. Jadi ada maksud Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi di situ dikatakan bahwa dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kenapa Abraham mengatakan tempat itu menjadi Tuhan menyediakan? Berarti ada alasannya Bapak Ibu. Kita baca ayat sebelumnya ya. Baca di ayat yang ke 7 dan 8 Bapak Ibu. Bisa ditampilkan ya. 7 dan 8, saya nggak ada buat di PowerPoint. Bapak Ibu kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang sebelumnya, ayat 7 ya. Di situ dijelaskan bahwa ketika Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham, di manakah anak domba yang akan dipersembahkan itu? Tetapi apa jawaban Abraham Bapak Ibu? Jawab Abraham di ayat ke-8, ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Bapak Ibu ketika Abraham menyampaikan itu, ada rasa ketakutan mungkin di dalam hatinya. Padahal anakku itu sendirilah yang akan aku persembahkan. Tetapi kuncinya adalah di ayat yang ke-8 itu. Di situ dibilang bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diucapkan oleh Abraham pada waktu itu kepada Ishak, dia tidak tahu akan ada anak domba atau ada domba di situ Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini dengan teliti, Abraham gak akan pernah tahu bahwa di situ akan ada domba. Tetapi dengan perkataan Abraham dia katakan apa? Sahut Abraham kepada Ishak dia ngomong, Allah yang akan menyediakan anak domba. Ini adalah bentuk iman yang dilakukan oleh Abraham. Makanya Abraham dikenal sebagai apa? Bapa orang beriman. Ketika Abraham berbicara tentang domba akan kita berikan di situ, Ishak percaya tidak Bapak Ibu?
waktu Abraham ngomong seperti itu. Ishak percaya. Jadi saya belajar iman itu kepada Abraham Bapak Ibu, karena dia Bapak segala iman. Jadi intinya gini Bapak Ibu, iman itu ketika kita menyampaikan sesuatu, itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya itu akan terjadi. Tapi ada kunci satu lagi, yang kita sampaikan itu dia harus percaya. Ishak percaya nggak ada anak domba di situ, ada domba yang akan dipersembahkan. Dia percaya, dia tidak tahu, Ishak tidak tahu bahwa dia akan dipersembahkan. Cuman Abraham yang tahu sama Tuhan. Tetapi intinya adalah Abraham menyampaikan itu kepada Ishak. Kenapa? Karena supaya Ishak, kalau Abraham kasih tahu kamu akan dipersembahkan, Ishak mau nggak berangkat? Dia nggak akan mau Bapak Ibu. Tetapi ketika Abraham bilang anak domba Allah akan kita persembahkan di atas gunung itu. Jadi di sini kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Imannya. Abraham yakin bahwa di atas nanti ketika dia mempersembahkan Ishak, dia tahu pasti ada domba yang akan dipersembahkan Bapak Ibu. Iman itu berbicara tentang apa? Iman itu berbicara tentang yang belum terjadi atau yang belum kita lihat itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itulah iman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang iman, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin istri kita atau siapapun, kamu yakin bisa terjadi? Kita jawab apa? Ya, saya yakin. Contohnya, Bapak Ibu, waktu saya, ini kesaksian belum saya sampaikan ya. Sebenarnya banyak. Apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak, sebenarnya itu saya banyak mengalami hal itu. Tapi ini saya mencari tahu apa sih yang belum saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini gitu ya. Bapak Ibu, waktu tahun 2017, videonya Risnal bisa diinikan, ditampilkan ya. Pada waktu 2017 sekitar bulan 10 Bapak Ibu. Jadi ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini foto saya sama istri sama anak saya. Kita itu pengen ke Bali Bapak Ibu. Kita belum tahu Bali itu seperti apa, indahnya seperti apa gitu kan. Waktu itu saya masih ingat saya ngontrak di Menganti, Manuan. Ya habis dari Menganti ke di Manuan Bapak Ibu. Waktu itu kita pengen ke Bali, 2017 bulan 10. Saya dari mana tahu bulan 10 2017? Karena kan kalau di HP saya itu foto semua itu sudah terhapus lah Bapak Ibu. Kan kalau ganti HP pasti data-data hilang. Jadi semuanya itu ada di Facebook. Saya lihat di Facebook, mana ya foto yang kemarin itu. Saya lihat rupanya ada. Jadi semua data-data itu ada di peninggalnya di Facebook gitu ya. Jadi saya lihat foto ini, saya ingat waktu itu saya masih Uber Bapak Ibu. Gojek gitu ya, online, Uber. Saya pengen ke Bali gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pengen ke Bali. Saya juga ngomong ke istri saya, gimana ya caranya ya? Waktu itu saya belum bisnis di ini. Saya udah tapi belum seperti sekarang lah gitu ya. Terus tiba-tiba saya kepengen, istri saya bilang oke, setuju. Dia juga setuju padahal dia belum lihat, belum tahu gitu gimana kondisinya, gimana keuangan dan sebagainya gitu. Tanpa disadari Bapak Ibu, selama 1 minggu saya kerja Uber gitu, online, itu biayanya bisa cukup Bapak Ibu. 1 minggu itu bisa terkumpul untuk tiket, untuk hotel dan sebagainya. Padahal cuman apa? Cuman kerja online waktu itu Uber ya, dari pagi sampai malam saya kerja gitu. Itu adalah suatu jawaban dari Tuhan. Rupanya kalau kita pengen sesuatu, kita harus melakukan dengan iman kita, dengan tindakan kita Bapak Ibu. Jadi waktu itu biaya masih murah lah, sekitar 400 tiket. Jadi kalau PP kan 800, 2 orang berarti 1,6 lah sekitar segitu, karena anak kan belum bayar. Jadi Tuhan bisa kasih Bapak Ibu, dalam waktu seminggu 10 hari lah dalam waktu 10 hari Tuhan bisa kasih. Dan kami bisa berangkat ke sana, dan bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, kami bisa menikmati juga berkat Tuhan, bisa keliling, walaupun waktu itu kita kalau nggak salah sewa motor. Sewa motor pun bisa kita bayar dan semuanya itu. Itu adalah apa? Itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah bentuk iman tadi Bapak Ibu. Jadi iman itu bekerja, jangan lihat kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita sudah percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi. Itulah bentuk iman. Itulah yang dilakukan Abraham kepada Ishak Bapak Ibu. Ketika itu terjadi, ayat yang ke-10 ya. Sesudah itu Abraham
mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi ini Ishak ketika mau disembelih Bapak Ibu, apa yang terjadi ayat selanjutnya? Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abrahamnya sahut ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah, makasih Pak, sebab telah kau, mana tadi? Ayat yang 11 ya. Ayat 11 saya ulangi, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham menambil domba itu, ia mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu, slide. Ini dombanya Bapak Ibu ya. Ini dombanya. Di situ firman Tuhan bilang apa? Tanduknya tersangkut. Bayangin ya Bapak Ibu. Ini tanduknya ini tersangkut. Sorry nggak bisa berarti. Ini tanduknya tersangkut ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini fotonya. Tetapi lihat kulitnya, kakinya atau yang selain itu ya Bapak Ibu. Itu kalau cacat sedikit aja, itu nggak akan menjadi persembahan Bapak Ibu. Jadi Ishak yang akan jadi dipersembahkan. Tetapi kalau kita lihat penyediaan Tuhan itu Bapak Ibu, itu nggak main-main rupanya. Kita semua akan menerima penyediaan Tuhan itu adalah yang terbaik Bapak Ibu. Lihat, hanya tanduknya yang tersangkut, bukan kulitnya, bukan apanya. Disitulah bentuk apa? Penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu kalau memberi, dia nggak akan memberi yang setengah-setengah. Dia akan memberi selalu apa? Yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih Bapak Ibu. Itu di dalam Efesus 3 ayat 20. Bahkan lebih apa yang diberikan Tuhan. Kalau itu cacat, kalau itu luka aja, itu nggak akan bisa menjadi persembahan. Jadi apa? Gagal. Domba itu tidak akan bisa dipersembahkan, terpaksa Ishak. Tapi Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Abraham kepada Ishak, rupanya ada anak domba yang akan dipersembahkan. Rupanya benar-benar ada dombanya di situ Bapak Ibu. Ketika Abraham mau sembelih Ishak, di situ ternyata apa? Di situ rupanya Tuhan sudah menyediakan domba itu kepada Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Domba itu berbicara tentang apa sih? Domba itu bisa berbicara tentang Kristus Bapak Ibu. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 29 pada firman Tuhan bilang, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi kita lihat ya, domba itu dia tidak bercacat Bapak Ibu. Dia tidak luka, maka bisa dipersembahkan. Seperti itulah Yesus. Kalau sekarang kita aplikasikan pada Yesus, Yesus itu dia tidak melakukan dosa sama sekali. Dia tidak melakukan kejahatan sama sekali. Makanya dia apa? Dialah sebagai pengganti untuk menebus dosa kita Bapak Ibu. Ini ada konkretnya. Bayangin ya, domba itu tidak cacat sama sekali, makanya bisa dipersembahkan. Yesus pada waktu dia mau disalibkan, dia tidak berdosa sama sekali. Makanya dia bisa diberikan, disalib di atas kayu salib untuk memberikan sebuah keselamatan kepada kita Bapak Ibu. Penyediaan Yesus itu buat kita bukan hanya berkatnya Bapak Ibu. Bukan hanya kesembuhannya, bukan hanya perlindungannya, bukan hanya pemeliharaannya. Tetapi apa? Keselamatan melalui nyawanya Bapak Ibu. Berkat itu bisa kita cari. Kesembuhan itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari dokter mungkin kita bisa dapatkan. Apapun bisa kita dapatkan, misalkan apa? Perlindungan. Kita bisa dapatkan dari mana? Dari negara mungkin, dari apa kalau kita punya jabatan tinggi. Tetapi keselamatan bisa nggak kita cari? Tidak bisa Bapak Ibu. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dia mati untuk kita, mengorbankan nyawanya. Buat saya dan buat Bapak Ibu. Hari ini saya mau memberitahukan kita semua bahwa penyediaan Tuhan itu adalah yang terbaik. Nyawa aja dia berikan untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Itu adalah penyediaan kasih Bapa buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita mengalami anugerahnya, kasih karunia-Nya, keselamatannya. Jangan takut. Hari ini kan kita melihat banyak barang mulai naik mungkin. Banyak di mana-mana, kalau kita melihat lagi ada demo barusan dan sebagainya Bapak Ibu. Kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena penyediaan Tuhan
itu yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu. Lihat domba tadi. Itu dombanya itu kalau semak belukar tahu ya, semak belukar itu kan pasti bisa lecet lah, bisa luka lah, bisa kena apalah gitu. Tapi Tuhan buat sempurna, hanya tanduknya aja Bapak Ibu. Domba jantan itu pasti ada tanduknya gitu ya. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Hari ini saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu, mungkin sumur 1 tertutup, sumur 2 tertutup, sumur 3 tertutup. Tapi hari ini saya mau memberitahu kita bahwa penyediaan Tuhan itu selalu terbuka buat saya dan buat Bapak Ibu. Amin. Selalu terbuka. Kenapa saya ingat yang tahun 2017? Itu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tahun 2017, 2018, 19, 20 sampai 2026. Sama nggak pertolongannya? Beda, sama nggak? Sama Bapak Ibu. Caranya berbeda-beda. Mungkin hari ini Bapak Ibu pernah ditolong Tuhan, tahun 2010 mungkin, 2011. Tahun 2026 Tuhan tolong nggak? Tuhan pasti akan tolong. Artinya apa? Penyediaan Tuhan itu terus menerus Bapak Ibu. Maka kita masuk dalam poin pertama. Apakah janji Tuhan kepada Abraham dan kita keturunannya? Ya, itu ada di slide. Yaitu satu poin aja yang akan kita belajar Bapak Ibu. Janji Tuhan kepada Abraham ya, dan kepada kita keturunannya, penyediaan yang terus menerus atau tak terbatas. Kita baca Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, ada di slide ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini menarik ya, saya belajari berulang-ulang ayat ini menarik sekali Bapak Ibu. Seperti inilah penyediaan Tuhan buat kita. Ya, buat kita ini siapa? Kita di sini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang mengenal Tuhan ya. Ayat 17 sama-sama, 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu, keturunan Abraham ya, sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu, di sini slide selanjutnya ya. Di sini dijelaskan bahwa bintang di langit dan pasir di tepi laut. Kita bisa nggak menghitung bintang di langit Bapak Ibu? Kita bisa menghitung nggak pasir di tepi laut? Saya melihat ya di Google, jumlah bintang itu berapa sih? Itu triliunan Bapak Ibu. Secara kasat mata kita nggak akan bisa menghitung. Kita nggak akan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga pasir di tepi laut. Kita bisa menghitung nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Secara kasat mata kita tidak akan bisa menghitung, melihat, menjumlah berapa total yang kita nggak akan bisa, kita nggak akan sanggup. Tapi Yesus pernah bilang gini, sehelai rambut pun di kepalamu itu bisa Tuhan hitung, bahkan yang jatuh pun Tuhan itu bisa tahu Bapak Ibu. Artinya apa? Ini berbicara tentang Yesus ya Bapak Ibu. Artinya gini, penyediaan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu tidak terbatas. Kita bisa menghitung ya, ini jumlahnya berapa? Kita bisa menghitung kan? Misalkan 1, 2, terusnya 30, 40, 50. Kita bisa menghitung dengan kasat mata kita. Tetapi penyediaan Tuhan itu kita nggak bisa mengukur Bapak Ibu. Kita nggak bisa menilai mau berapa pun banyak. Kita nggak akan bisa pernah hitung berapa banyaknya penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti itulah yang Tuhan sediakan Bapak Ibu. Kalau kita bisa menghitungnya, ya penyediaan Tuhan terbatas. Tapi penyediaan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Nggak bisa kita hitung. Hari ini engkau diberkati. Besok pasti engkau akan diberkati. Setiap hari, setiap waktu, ya, kapanpun. Slide selanjutnya ngomong gini, kita coba lihat di dalam 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya Bapak Ibu ya. Di situ kita nggak usah baca ayatnya, tetapi di situ Bapak Ibu itu kisahnya menarik. Buli-buli ya, oke. Dari buli-buli ya, wadah kecil ini dia punya hutang Bapak Ibu. Jadi punya hutang, jadi Elisa datang ke janda itu. Dia itu cuma punya buli-buli Bapak Ibu. Buli-buli itu adalah wadah kecil ya, wadah kecil. Dari wadah kecil itu meningkat ke bejana wadah besar. Kenapa meningkat? Karena waktu itu Elisa bilang kepada janda itu, apa yang ada padamu? Dia hanya punya buli-buli. Terus Elisa bilang apa? Pergi cari ke tetanggamu, minta bejana yang besar,
Banyak-banyak minta katanya, banyak-banyak cari. Yang kosong malah, jangan yang berisi, yang kosong. Buli-buli itu hanya 20 sampai 250 mili isinya Bapak Ibu. Itu isinya minyak. Tetapi kalau bejana itu 20 sampai 50 liter. Artinya apa? Penyediaan Tuhan buat janda ini melalui Elisa itu melimpah Bapak Ibu. Yang tadinya hanya cuma 20 mili, itu dia bisa mendapatkan 20 sampai 50 liter. 50 liter. Elisa meminta kepada janda ini untuk mencari bejana kosong untuk diisi. Cari sebanyaknya. Dia hanya dapat berapa sih? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi intinya adalah penyediaan Tuhan itu buat kita Bapak Ibu. Buat kita orang-orang yang percaya di tempat ini. Penyediaan Tuhan itu selalu melebihi kapasitas kita. Amin. Selalu melebihi kapasitas kita. Dalam pekerjaan kita mungkin kita nggak mungkin bisa mendapatkan ini, kita nggak bisa mendapatkan ini, kita nggak bisa mendapatkan ini dalam pekerjaan kita. Tetapi di dalam penyediaan Tuhan itu nggak berlaku Bapak Ibu. Di dalam penyediaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah apa? Kau jangan mikirkan kalau pekerjaanku gini nggak mungkin lah aku bisa dapat ini. Itu jangan kita pikirkan. Semuanya itu Tuhan sudah sediakan lebih daripada apa ya? Doa dan kita pikirkan Bapak Ibu. Kisah janda ini mengingatkan kita bahwa penyediaan Tuhan itu pasti tepat waktu. Pernah enggak ya? Kita itu hari ini tiba-tiba butuh Bapak Ibu. Butuh, jam 5 pagi kita butuh. Kita lagi berdoa. Jam 5 pagi kita lagi butuh. Kita berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba jam 10 atau jam 11 siang, tiba-tiba apa yang kita doakan tadi, jam 10 itu sudah Tuhan jawab. Atau bahkan mungkin besoknya atau lusa atau bulan depan atau kapan gitu. Pernah nggak kita ngalami hal gitu? Pasti sering Bapak Ibu. Itu adalah apa? Itu adalah penyediaan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya seringkali kita ini berpikir hari ini susah. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyediakan Bapak Ibu. Semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa saya bilang Tuhan itu menyediakan Bapak Ibu? Itu tadi kita berbicara tentang domba tadi ya. Gimana Abraham tiba-tiba dia melihat seekor domba untuk dipersembahkan. Kalau saya baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya kebutuhan kita, keperluan kita itu diberikan Tuhan menurut apa? Kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Tuhan Yesus punya semuanya. Kita apa sih yang kita takuti di dunia ini? Takut apa? Takut nggak makan, takut anak nggak bisa sekolah, takut apa? Takut nanti gimana nanti kalau udah tua sama siapa, takut apa, takut B, semua banyak ketakutan yang kita alami. Itu wajar, itu kita manusia. Tetapi jangan hidup di dalam ketakutan itu. Ketakutan boleh, tetapi jangan hidup di dalam ketakutan itu. Artinya hidup itu gimana? Kita mengimani ketakutan itu. Sehingga apa? Itu yang bisa terjadi Bapak Ibu. Jangan hidup di dalam ketakutan. Takut boleh, tapi jangan hidupin ketakutan itu Bapak Ibu. Kita lihat ya di dalam Matius 14 ayat 15-21. Ini salah satu bentuk penyediaan Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak usah baca ayatnya, saya langsung rangkum. Yesus itu tidak membiarkan orang-orang yang mengikut dia pulang dengan kelaparan ayat 16. Waktu itu orang-orang yang mengikut Yesus, dia mau pulang Bapak Ibu. Hari sudah malam, dia mau pulang. Tapi Yesus bilang apa? Jangan pulang, jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka kelaparan. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan gak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Kenapa? Lihat orang-orang yang mengikut Yesus, 5.000 orang lebih itu. Dia ngikut Yesus, tetapi Tuhan gak meninggalkan mereka begitu saja. Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Jangan biarkan mereka pergi. Tunggu mereka di sini. Apa yang ada padamu? Selanjutnya itu kan dikatakan 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti, makanya itu tadi saya bilang di awal ya Bapak Ibu ya. Kenapa dibuat pasir dan bintang di langit? Karena kita gak akan bisa menghitung pakai akal matematika Bapak Ibu. Kita itu gak akan bisa menghitung penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, kita itu gak akan bisa pernah hitung Bapak Ibu. Kalau saudara bisa hitung, ya nanti saudara akan mentok dapat itu. Tapi saudara jangan mengingat, jangan banyak menghitung-hitung berkat Tuhan. Semuanya itu banyak sekali Bapak Ibu. Saudara kalau ini saudara mungkin ingat yang besar-besarnya, tapi yang kecilnya kadang kita nggak ingat kan Bapak Ibu, kita selalu pasti ingat yang besar-besar. Penyediaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu kita selalu ingat yang besar, yang kecil
Jarang kita ingat kan. Makanya firman Tuhan bilang jangan kita hitung-hitung. Pasir dan bintang tadi Bapak Ibu itu berbicara tentang 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu hanya bisa untuk berapa orang sih? 7 orang aja bisa ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Yang 5 orang 5 roti, 2 orang 2 ikan udah cukup 7 orang. Tapi apa? 5, 2, 7 itu bisa jadi 5.000 bahkan apa? Di situ dibilang perempuan dan anak-anak belum terhitung juga. Jadi berapa sih jumlahnya? Kalau andaikan ya 5.000 laki-laki, tambah perempuan misalkan suami istri 10.000, belum anak-anak, bola anak-anaknya satu orang 5.000, 15.000. Secara kasat mata, secara matematika ya Bapak Ibu, saya ngitung matematika, 5 sama 2 bisa untuk 10.000 orang, itu gak akan pernah bisa Bapak Ibu. Itulah penyediaan Tuhan untuk saya dan untuk saudara Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Penyediaan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, apa yang Tuhan lakukan waktu kita misalkan awal nikah, waktu kita sudah punya anak, waktu kita kuliah dan sebagainya. Itu Tuhan tolong tidak? Tuhan tolong. Jadi sekarang kalau ada masalah ekonomi dan sebagainya, Tuhan tolong enggak? Tuhan akan tolong Bapak Ibu. Dengan cara yang berbeda. Tuhan itu sama. Tuhan itu sama Bapak Ibu. Kasihnya, anugerahnya itu selalu baru buat kita, buat saya dan buat Bapak Ibu. Kisah ini membuktikan bahwa setiap penyediaan yang Tuhan berikan selalu cukup ya, bahkan lebih. Hari ini apapun kekhawatiran yang kau alami Bapak Ibu, apapun ketakutan yang kau alami, percayalah penyediaan Tuhan itu selalu ada Bapak Ibu. Selalu ada, jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Kayak tadi, Abraham tadi ngomong sama, Ishak ngomong kepada Abraham, di manakah domba yang mau kita serahkan itu? Di manakah persembahan itu yang akan kita berikan kepada Tuhan? Abraham jawab apa? Nanti di atas ada domba. Itu perkataan Abraham. Ishak percaya nggak apa yang dikatakan Abraham? Dia percaya. Seperti itulah nanti. Jadi saya belajar iman itu dari Abraham Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bicara, misalkan anak kita ngomong, "Ma, aku pengen beli mobil, Ma." Atau kapanlah kita punya mobil, Ma ya, di keluarga kita ini, Ma, supaya kita kalau jalan nggak terlalu jauh. Oh Bu, tahun depan pasti kita udah punya mobil. Kita ngomong gitu. Usahakanlah anak ini supaya dia pun bisa percaya Bapak Ibu. Jadi, oh masa sih mah? Gak mungkin lah. Gak bisa, sama kayak 300 Bapak Ibu. Kita percaya 300. Ya, 300 jiwa. Kalau salah satu orang dalam lingkungan kita itu ada 1 orang, 2 orang gak percaya, gak mungkin bisa 300 jiwa. Itu harus semuanya percaya 300, maka apa yang terjadi akan 300. Itulah bentuk iman tadi Bapak Ibu. Jadi kita berkata 300, semua harus percaya. Jangan hanya yang leadernya aja ngomong 300. Tetapi yang di bawahnya enggak percaya, percuma. Untuk apa kita ngomong 300 gitu ya. Intinya seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Hari ini ada pengeluaran, hari ini juga pasti ada penyediaan Bapak Ibu. Ya, hari ini apa pengeluaranmu? Oh aku mau bayar anak sekolah, oh aku mau bayar ini, mau bayar listrik dan sebagainya. Tapi percaya, hari itu juga Tuhan akan sediakan lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Pengeluaran hari ini, Tuhan akan sediakan juga hari ini. Jadi kalau penyediaan Tuhan hari ini, besok juga pasti ada penyediaan Tuhan. Tetapi kenapa kita sering ya Bapak Ibu? Hari ini Tuhan sudah sediakan, sudah Tuhan berikan. Besok, kita masuk besok, kita malah lupa apa yang terjadi penyediaan yang kemarin. Malah kita hari ini, besoknya itu kita jadi lupa, jadi takut lagi, jadi khawatir lagi. Harusnya apa? Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Oh iya, Bapak gampang ngomong gitu, jangan takut, jangan khawatir, pekerjaan Bapak diberkati ini. Bapak Ibu, ini kesaksian saya lagi. Di waktu pandemi, gak usah pandemi ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Di waktu sekarang, itu kan harga naik, ekonomi gak menentu dan sebagainya, gini-gini gitu-gitu. Saya ini orangnya yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Saya gak pernah bertemu orang, saya tidak pernah, misalkan saya kenal misalkan Bu Nopi gitu. Saya nggak jelaskan mesin ini gini, ini barang ini gini, enggak. Saya yang kenal pun saya nggak jelaskan Bapak Ibu. Saya nggak bisa untuk menjelaskannya gitu. Nggak punya kemampuan lah di sana. Dikit-dikit bisa, tapi untuk berani itu agak sulit gitu. Tetapi Tuhan itu tahu di mana kelemahan saya. Makanya dia cari sumber yang lain untuk bisa memberkati saya gitu ya. Karena saya nggak punya keberanian nih untuk ngomong, nggak punya
kemampuan untuk basa-basi gitu. Tapi Tuhan cari sumber yang lain, di mana caranya supaya anak ini, maksudnya saya itu bisa Tuhan berkati gitu. Jadi saya masukkanlah di iklan gitu kan, barang saya. Iklan inilah yang membantu saya untuk saya bisa mendapatkan berkat itu Bapak Ibu. Tanpa saya harus kenal orang, tanpa saya harus melihat orangnya, tanpa saya harus bla 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 bla. Dia nanya, saya jelaskan, sudah selesai. Dia langsung beli. Simple ya, dia nanya, saya jelaskan, dia langsung beli. Hanya sesimpel itu. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Cara Tuhan dalam memberkati saya. Gitu. Saya percaya cara Tuhan juga memberkati Bapak Ibu juga ada hal yang sama. Misalkan, Bapak Ibu misalkan jago di bidang kuliner lah misalkan gitu. Jago di bidang kuliner, ini keahliannya. Ya Tuhan akan berkati di bidang itu, keahliannya itu gitu. Kalau saya kan, saya lemah di dalam hal ini. Jadi Tuhan kasih hal yang lain, ini coba masukkan iklan gini, melalui hal itu gitu. Jadi sebenarnya apa? Kemampuan kita itu yang terbatas itu pun bisa Tuhan berkati Bapak Ibu. Yang terbatas loh ya, yang terbatas aja itu bisa Tuhan berkati. Apalagi kita yang luar biasa, kemampuan yang bisa mengolah dan sebagainya Bapak Ibu. Itulah bentuk penyediaan Tuhan. Makanya saya bilang tadi ya, penyediaan Tuhan itu mungkin hari ini Bapak Ibu belum melihat. Tapi harus percaya penyediaan Tuhan itu selalu ada. Ya, selalu ada. Mau bayar ini tiba-tiba ada. Mau lunasin ini tiba-tiba ada. Mau ke sana tiba-tiba Tuhan kasih, Tuhan berkati gitu. Semua itu ada Bapak Ibu. Semua penyediaan Tuhan itu selalu ada. Setiap hari itu pasti ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Bagi kita orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Kayak saya tadi, saya kerjanya simple sih sebenarnya. Cuman masukkan iklan, udah selesai. Itu tinggal cara dihapus, masukkan lagi. Dihapus, masukkan lagi. Dihapus, masukkan lagi. Simple gitu kan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, saingan itu ada, pasti ada. Itu selalu ada. Bahkan harga saya lebih mahal daripada harga orang lain. Tetapi kenapa bisa kena? Itu adalah satu tanda bahwa apa? Kita ini orang-orang benar, orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang diduluankan Tuhan daripada orang-orang yang saingan kita. Itu harus kita imani Bapak Ibu. Itu harus kita percayai. Penyediaan Tuhan itu harus kita percayai ya. Di dalam Matius tadi yang saya jelaskan tentang 5 roti dan 2 ikan tadi, seperti itulah hitungannya ya Bapak Ibu. Kita jangan istilahnya itu, Tuhan sudah berkati ini, Tuhan sudah berkati ini, Tuhan sudah berkati itu, Tuhan sudah berkati itu. Kita hitung-hitung, oh banyak ya dan sebagainya. Mengingat boleh Bapak Ibu, tapi kalau kita menghitung, itu hanya berapa sih yang kita bisa hitung, 10, 20, 30 ya. Tetapi kalau penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak pernah terbatas Bapak Ibu. Tuhan itu selalu pengen kita ini hidupnya ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu selalu pengen hidup kita ini itu hidup yang diberkati. Hidup yang menjadi dampak. Hidup yang menjadi berkat gitu ya. Kenapa Tuhan pengen hidup kita ini hidup yang menjadi berkat? Karena Tuhan sudah memberkati. Berkat itu selalu gak berbicara tentang ekonomi ya Bapak Ibu. Berbicara tentang apa? Kesehatan. Berbicara tentang apa? Tentang pemeliharaan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Gitu. Jangan kita selalu ibaratkan berkat Tuhan itu pasti ekonomi dan sebagainya. Kesehatan itu juga berkat Tuhan. Pernah gak lihat orang di luar sana ya? Dia punya uang, punya segalanya tapi dia sakit-sakitan. Bisa gak dia menikmati berkat Tuhan Bapak Ibu? Gak bisa. Kenapa? Karena uangnya habis ke rumah sakit. Dia gak bisa menikmati jalan-jalan, dia gak bisa menikmati apa. Tapi berkat Tuhan itu adalah apa? Berkat Tuhan itu adalah yaitu pemeliharaan kesehatan dan semuanya itu adalah berkat Tuhan Bapak Ibu. Berkat yang ekonomi dan sebagainya itu adalah berkat Tuhan. Kita masuk ke kesimpulan ya. Sebelum kesimpulan, saya ada kesaksian Bapak Ibu. Kita baca deh dulu kesimpulannya ya. Bagian Tuhan itu menyediakan, bagian kita apa? Percaya. Ingat ya, bagian Tuhan itu menyediakan Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan. Sebelum saudara memikirkan A, B, dan C, itu Tuhan sudah sediakan. Bagian kita hanya apa?
percaya. Aku percaya percaya. Percaya itu gampang loh Bapak Ibu. Percaya itu gampang, aku percaya pasti dapat ini. Aku percaya pasti anakku lulus. Aku percaya pasti anakku nanti kuliahnya kedokteran. Aku percaya dan sebagainya. Percaya itu simpel kan Bapak Ibu. Saudara, hari ini saya mau mengingatkan kita, percaya aja. Apapun yang hari ini engkau pergumulkan, percaya aja. Percaya pasti dapat. Kayak Abraham tadi sama Ishak lagi, saya ulangi sekali lagi. Abraham itu ngomong kepada Ishak, Ishak percaya, padahal Ishak itu yang mau dipersembahkan loh. Tapi Ishak percaya apa yang dikatakan bapaknya. Gitu juga, Tuhan apa yang Tuhan sudah janjikan, percayalah Bapak Ibu. Bagian Tuhan apa? Menyediakan, bagian kita percaya. Yang kedua, penyediaan dan kasih karunia Tuhan Yesus itu gak akan pernah habis. Karena dia sumber penyedia. Dia sumbernya ya Bapak Ibu. Dia sumber penyedia itu dan dia sumber kasih itu Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengingatkan kita lagi bahwa penyediaan Tuhan itu tidak terbatas. Ya, penyediaan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Ekonomi boleh tergoncang dan ini itu boleh terjadi. Ingat, itu hanya mengganggu pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah terganggu, yang terjadi apa? Kita percaya dengan apa yang kita pikirkan itu. Tetapi kalau kita percaya pada janji Tuhan, pada anugerah Tuhan, pada berkat Tuhan, apa yang dikatakan dunia? Ngapain percaya? Simple kan, ngapain percaya? Udah percaya aja sama firman Tuhan. Tapi Pak gini susah Pak. Memang susah Bapak Ibu. Tapi saudara harus benar-benar percaya. Seperti itu juga kesaksian saya Bapak Ibu. Saya itu selalu percaya setiap apa yang saya imani kepada firman Tuhan itu akan terjadi Bapak Ibu. Saya selalu percaya. Saya nggak mau pikirkan, nggak mungkin, nggak bisa dan nggak sebagainya lah. Saya nggak mau pikirkan itu. Dalam hati saya, dalam pikiran saya selalu aplikasi kehidupan saya ya. Saya selalu percaya, kayak pernah kan saya saksikan pengen punya mobil beli dulu parfumnya. Hanya parfum aja itu bisa terjadi mobil kan. Itu hanya simple Bapak Ibu. Percaya itu simple. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu kita hanya percaya kepada, seperti Abraham tadi kan. Dia ngomong kepada Ishak, ada domba loh nanti kita akan persembahkan. Oh iya dia percaya, dia naik aja ke atas gitu. Seperti itu juga, kita kalau ngomong sama siapa, sama suami kita kah, sama istri kita kah, sama anak kita, sama orang tua kita. Ya aku percaya gini, kalau kita sudah ngomong gitu, pasti itu akan terjadi. Dan jangan lupa, yang kita lawan ngomong itu, yang kita ajak ngomong itu, mungkin suami kita, istri kita, usahakan dia juga bisa percaya Bapak Ibu dengan apa yang kita omongkan. Maka itu akan terjadi, double portion, itu akan terjadi. Saya mengundang pemain musik ke depan, worship leader, singer. Bapak Ibu, firman Tuhan mungkin hanya setengah jam, berapa menit, 30 menit, 40 menit yang saudara dengarkan hari ini. Tetapi percaya satu hal Bapak Ibu, penyediaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Tak terbatas. Tak akan pernah saudara bisa pikirkan timbul dalam hati saudara, itu semua Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Ekonomi dan sebagainya boleh mengguncang dunia ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang yang diberkati, kita keturunan Bapak Ibu. Keturunan Abraham, orang-orang yang diberkati. Abraham itu sudah dijanjikan Tuhan, keturunanmu akan diberkati berlimpah-limpah. Arti berlimpah-limpah itu apa Bapak Ibu? Double, enggak satu, enggak dua, tapi banyak Bapak Ibu. Hari ini biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu akan sediakan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, hari ini mungkin banyak pergumulan kita Bapak Ibu, banyak sekali yang kita pergumulkan. Tapi percayalah, Tuhan itu akan sediakan Bapak Ibu, buat saya dan buat Bapak Ibu. Enggak usah takut, jangan takut. Ketakutan itu membuat kita berhenti untuk percaya Bapak Ibu. Ya, ketakutan itu membuat kita berhenti untuk percaya apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan akan sediakan, ya Tuhan akan sediakan. Jangan pikirkan yang lain-lain Bapak Ibu. Tuhan akan sediakan, percayalah. Itu firman Tuhan, jangan percaya kepada saya, percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyampaikan, Tuhan itu akan menyediakan. Makanya Abraham bilang apa? Tuhan menyediakan.